Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang etika profesi dan pentingnya etika profesi dalam bidang informatika. Ada juga anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Dimas Andung Prayoga dengan NIM akhir 363, Adi Rama Gumilar dengan NIM akhir 388, dan Sabil Mutakin dengan NIM akhir 393. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika profesi. Etika profesi adalah perangkat standar dan nilai moral yang wajib dipegang teguh oleh anggota suatu profesi. Fungsinya adalah sebagai pedoman perilaku untuk menjamin mutu layanan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dalam ranah profesional, etika ini lebih tinggi dari sekedar hukum. Kemudian, terdapat juga pentingnya etika profesi dalam dunia informatika yang akan dijelaskan oleh Sabil Mutakin. Di dunia informatika, etika profesi menjadi sangat penting karena profesional IT memiliki akses informasi sensitif dan sistem infrastruktur yang kritis. Keputusan yang diambil oleh seseorang profesional dapat berdampak pada individu, organisasi, bahkan negara. Tanpa etika, risiko penyalahgunaan teknologi, hilangnya privasi, dan kerusakan sistem akan meningkat drastis. Etika memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital agar tetap terjaga. Salah satu contoh pelanggaran etika paling serius adalah penyalahgunaan data pribadi. Ketika seorang profesional memiliki akses ke informasi sensitif, batas moral menjadi kabur. Mari kita saksikan bagaimana godaan menjual data riwayat kesehatan pengguna menciptakan ketegangan antara Billy yang ambisius, Adi yang berprinsip, dan Andung yang harus menentukan pihak mana yang ia bela. Kalian ngapain di sini? Aku tinggal nge-push server nih. Nanti kalau udah, aku bakal bagi-bagi bonus ke kalian. Santai aja. Tapi kan itu datanya klien. Santai aja, aku udah backup kok. Jadi kita tinggal kirim ke klien, nanti kita masih punya datanya dan bisa dijual ke pihak ketiga gitu. Dia dapat untung. Kan kita nggak bisa seenaknya menjual data kita ke pihak ketiga. Itu juga ngelanggar perjanjian kita sama klien. Bener itu Bil katanya Adi. Kalau kita nggak dapat persetujuan dari klien, itu bisa melanggar kode etik. Nggak usah ngapain sih? Apa sih, ganggu orang aja. Nggak boleh, ini nggak baik. Di sini kita melihat Billy melakukan pelanggaran dari salah satu kode etik ACM, yaitu pasal 1.7 yang mana respect the privacy of others. Tetap nggak bisa, Bil. Lihat nih, ini ada di perjanjian kita. Sini tuh di kode etik ACM pasal 1 ayat 7 kita itu harus respect for privacy of others. Berarti kita itu harus menjaga privasi orang lain. Nah, sedangkan ini tuh kita udah merusak privasi dan perjanjian kita sama klien kita. Sumpah, kamu hidup dengan sumpah. Iya. Ini bisnis bro, ini uang. Kalau kita gak ambil, bakal diambil sama orang lain. Pikirkan aja, Pak, masa depanmu. Itu kita menolaknya karena kita mikirin masa depan kita sebagai profesional. Misal kalau kita jual ini ke pihak ketiga, maka reputasi kita akan hancur dan juga kita akan dipidana. Baiklah, mungkin kalian sekarang menang ya. Tapi ingat, orang yang idealis bakal selalu tertinggal. Pendapat dan solusi terkait dengan permasalahan penyalahgunaan data pribadi. Tindakan Billy menunjukkan krisis etika yang sering terjadi. Menurut pendapat kami, setiap profesional harus memiliki mekanisme internal untuk menolak godaan ini. Solusi yang bisa diberikan untuk institusi meliputi peningkatan audit log aktivitas secara real time, penerapan zero trust model di mana tidak ada yang sepenuhnya bisa dipercaya, pemberian whistleblower protection yang kuat bagi karyawan yang berani melaporkan pelanggaran. Pelajaran utama yang bisa kita petik adalah keahlian teknis tanpa moral adalah bahaya. Sebagai calon profesional, Anda harus menyadari bahwa kode yang Anda tulis itu memiliki dampak di dunia nyata. Belajarlah untuk mengutamakan integritas, privasi, dan kesehatan pengguna di atas keuntungan pribadi atau perusahaan. Ingatlah, reputasi profesional yang beretika jauh lebih berharga daripada kekayaan sesaat.
Bagaimana mahasiswa akan menerapkan etika profesi dalam karir di masa depan? Sebagai mahasiswa, kita akan menerapkan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendalami filosofi di balik kode etik profesi sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, mempraktikkan prinsip privacy by default dalam setiap project coding, menjadikan keamanan dan privasi sebagai fitur utama, bukan sebagai fitur tambahan. Dan juga yang ketiga, yaitu membangun jaringan dukungan etis dengan rekan kerja dan juga mentor untuk mencari nasihat saat menghadapi dilema. Dengan begitu, kita siap menjadi seorang profesional yang kompeten dan berintegritas. Baik, jadi itu dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.